Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Mantan top scorer Serie A Luca Toni menilai bahwa bomber Inter Milan Romelu Lukaku merupakan penyerang yang lebih komplit ketimbang bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Performa luar biasa yang ditunjukkan Lukaku memang bisa dibilang menjadi faktor utama mengapa Inter saat ini bisa nyaman menduduki puncak klasemen Serie A dan berpeluang besar meraih Scudetto. Lukaku tengah bersaing dengan Ronaldo memperebutkan gelar Capocannoniere Serie A musim 2020-2021 ini. Lukaku sejauh ini sudah mencetak 21 gol, tertinggal 4 gol dari CR7 yang bertengger di puncak. Mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk usia keduanya yang terpaut cukup jauh, Toni pun menilai bahwa untuk saat ini Lukaku merupakan striker yang lebih lengkap daripada Ronaldo. Lukaku sangat menentukan untuk timnya bahkan ketika dia tidak mencetak gol, tetapi CR7 selalu berkelas dunia, ujar Toni dalam video di akun TikTok pribadinya. Saat ini saya melihat Lukaku sebagai striker yang lebih lengkap dari Ronaldo, terutama mengingat dia juga lebih muda, tambah sosok yang pernah memperkuat Juventus tersebut. Jurnalis Sky Sport Italia Marco Bucciantini menilai kritikan yang selama ini diberikan kepada Inter benar-benar tidak adil. Bucciantini justru menilai Nerazzurri sebagai tim yang luar biasa dan layak mendapatkan banyak pujian meski tak selalu bermain baik. Inter Milan pada musim ini menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Meski demikian, masih ada saja pihak-pihak yang mengkritik performa Inter di musim ini. Mulai dari permainan yang dianggap membosankan, penampilan yang kadang bagus dan terkadang buruk, hingga Antonio Conte yang dianggap menyanyiakan potensi beberapa pemainnya. Mengomentari hal tersebut, Marco Bucciantini menilai semua kritikan yang didapatkan oleh Inter di sepanjang musim ini benar-benar tidak adil. Bucciantini justru menilai Inter sebagai tim yang luar biasa meski beberapa kali meraih kemenangan kendati tak bermain bagus. Saya pikir beberapa orang tidak jujur saat menilai Inter, ujar Bucciantini. Anda tidak dapat mendasarkan pandangan Anda tentang Inter hanya pada saat mereka bermain buruk saja. Antonio Conte masih belum bisa memastikan Ivan Perisic tersedia saat Inter mengunjungi Napoli pada Minggu menurut Sky Sport. Nerazzurri harus memantau kondisi pemain Kroasia itu dengan hati-hati saat ia pulih dari masalah otot yang dideritanya saat kembali dari timnas. Perisic dijadwalkan kembali berlatih penuh di Appiano Gentile hari ini, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi. Arturo Vidal juga tidak dijamin bisa fit 100% untuk pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona setelah absen sebulan setelah menjalani operasi lutut. Inter sekali lagi akan diperkuat 3 bek utama untuk pertandingan melawan Partenopei, sementara itu Nicola Barella akan kembali setelah menjalani skorsing. Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez hampir pasti akan menjadi starter di lini depan dengan Sanchez akan memulai dari bangku cadangan. Edisi cetak Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Nerazzurri berhasil membatasi jumlah permasalahan fisik di starting 11 pilihan pertama mereka musim ini dengan hanya COVID-19 yang menyebabkan gangguan nyata. Kurangnya masalah cedera traumatis di Inter membuat pelatih medis dan kebugaran klub berhak mendapatkan pujian karena mencegah cedera otot para pemain yang bermain dengan intensitas tinggi. Alhasil, Antonio Conte memiliki 9 pemain yang telah bermain lebih dari 2000 menit selama musim ini. Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic selalu tak tersentuh di lini tengah, sedangkan Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez tak tergantikan di lini depan dan Achraf Hakimi terus berkembang di sayap kanan. Milan Skriniar, Stefan De Vrij dan Alessandro Bastoni telah membentuk pertahanan 3 orang yang kokoh. Sementara itu, Samir Handanovic menjadi pilihan nomor 1 di depan gawang. Perisic dan Eriksen adalah 2 pemain di starting 11 Inter yang bermain kurang dari 1.500 menit musim ini.
Hellas Verona berniat untuk mengaktifkan opsi penebusan bek sayap Inter Milan Federico Di Marco di musim panas 2021 ini. Namun, menurut laporan dari AFC Inter 1908.it bahwa mereka ingin menegosiasikan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya terkait harga penebusan Di Marco seharga 6,5 juta euro. Gianluigi yakin masih bisa menurunkan label harga tersebut karena mereka tahu bahwa Di Marco bukanlah bagian dari rencana masa depan Nerazzurri dan penjualannya akan meningkatkan likuiditas klub di tengah krisis finansial. AFC Inter 1908.it menegaskan bahwa hal ini adalah dinamika normal yang biasa terjadi dalam negosiasi antara dua klub dan masih harus dilihat apakah manajemen Inter akan setuju untuk memberikan diskon tersebut. Inter Milan dikabarkan telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun kepada Ashley Young yang akan membuatnya bertahan di Milano hingga Juni 2022. Ex-pemain Manchester United itu sebelumnya dirumorkan oleh media Italia bakal pergi dari Inter ketika kontraknya habis pada akhir musim ini. Namun, media Inggris The Sun kini mengklaim bahwa Inter telah menawarkan kesepakatan baru kepada Young selama 1 tahun. Meski pemain berusia 30 tahun itu belum membuat keputusan tentang masa depannya. Meski tengah diminati ex-klubnya Watford, yang juga bisa tergoda untuk bertahan di Inter dengan iming-iming bermain kembali di Liga Champions musim depan. Inter diyakini belum memadamkan ketertarikan mereka untuk dapat mendatangkan Rodrigo De Paul dari Udinese. Harga 40 juta euro yang dipatok Presiden Udinese dianggap terlalu mahal oleh Nerazzurri dan menurut laporan dari Tuttosport bahwa Inter sedang mencari cara untuk menurunkan harga yang diminta Udinese untuk gelandang Argentina itu. Adapun cara termudah agar Inter tetap bisa menggait De Paul dengan harga miring adalah dengan menawarkan salah satu pemain mereka ke Udinese. Pemain yang bisa dikorbankan sebagai bagian dari kesepakatan transfer diantaranya adalah Andrea Pinamonti atau Lucien Agoume. Adapun alternatif lainnya untuk memperkuat lini tengah yakni Georginio Wijnaldum yang bakal tersedia dengan status bebas transfer di akhir musim ini juga terus dipantau Inter. Namun tuntutan gaji pemain berusia 30 tahun ini dikatakan sangat tinggi dan ini bisa mengurungkan niat Nerazzurri untuk memboyongnya. Nama lainnya adalah gelandang Cagliari Nathan Nandes yang siap pergi di musim panas ini jika Rossoblu terdegradasi ke Serie B. Nandes dipertimbangkan sebagai pengganti Matthias Vecino yang diperkirakan akan meninggalkan Inter. Edisi cetak Tuttosport mengatakan Emerson adalah nama yang paling menarik Antonio Conte dan Direktur Nerazzurri karena mereka mencari pemain yang setara dengan Achraf Hakimi di sayap yang berlawanan. Kontrak pemain 26 tahun dengan Chelsea akan berakhir di musim panas 2022 mendatang dan Chelsea diperkirakan akan menjual Emerson pada akhir musim ini dengan bayaran 12 hingga 15 juta euro. Robin Gosens dari Atalanta dianggap sangat sulit untuk dikontrak mengingat label harga 40 juta euro dari pemain Jerman itu, tetapi Philipp Kostic di Eintracht Frankfurt bisa menjadi opsi yang lebih realistis. Inter juga memantau dua opsi yang lebih muda, yaitu Vitali Mykolenko di Dinamo Kiev dan Noah Katebach dari FC Köln. Inter sedang mempertimbangkan mantan striker Juventus Moise Kean untuk menjadi pilihan striker keempat untuk musim depan. Kean sedang dipinjamkan selama 1 musim di Paris Saint-Germain dari Everton, tetapi juara Ligue 1 itu tampaknya tidak akan mempermanenkannya di musim panas. Inter bisa menggunakan Matthias Vecino untuk menggoda Everton agar mau menukarnya ke Inter.